Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha yauman nadamah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rashidah wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan dari surah Ali Imran 121 sampai 129 ya, yang bercerita tentang perang Uhud, juga tentang pengorganisasian pasukan Islam, dan mengingatkan kembali kepada kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin pada saat sebelumnya ya, pada perang Badar ya. Yang mana pada ayat-ayat ini sudah kita baca ya, tapi untuk memberkahi pertemuan kita, mari kita baca ya ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un 'alim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berangkat pada hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin ini bertawakal. Ini sudah kita sampaikan latar belakang turunnya ya, ketika ada provokasi dari orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul supaya tidak berangkat keluar Madinah, bertahan di Madinah saja ya. Sebenarnya bukan itu masalahnya ya. Ada musyawarah di kalangan sahabat saat itu, para generasi muda semangat untuk keluar, para generasi tua berusul untuk bertahan saja di Madinah. Orang-orang munafik lebih cenderung untuk bertahan di Madinah ya. Tapi bukan semata-mata strategi peperangan kalau dari munafikin ya, tapi karena kelicikan ataupun ya ketakutan mereka ya pada saat berangkat perang itu. Inilah yang membuat dua kabilah, yaitu kabilah Bani Salimah dan Bani Al-Harith yang ditugaskan untuk berada di sayap kanan kiri itu menjadi takut ya, seolah-olah ingin mundur. Maka Allah menguatkan mental dua kelompok ini dengan mengatakan wallahu waliyuhuma.
Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ittaqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ingatlah wahai Muhammad ketika engkau Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ini adalah pada saat perang Badar ya. Nanti ada perbedaan di antara ulama, apakah ini kelanjutan dari yang sebelumnya, cerita tentang perang Badar diingatkan pada ayat 1, 2, 3, ataukah ini kembali kepada cerita tentang perang Uhud. Nah, nanti ada perbedaan pendapat ya, tapi yang rajih, yang kuat adalah ini kembalinya pada cerita perang Badar. Allah menurunkan 3.000 malaikat yang memiliki tanda. Nah, apa tandanya? Nanti ada penjelasannya ya. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Jadi yang direalisasikan, yang diturunkan pasukannya 3.000 malaikat, sudah bisa mengatasi 5.000 ini untuk berjaga-jaga ya. Supaya kalau mereka ini kan kembali ya, tadi ada perbedaan pendapat ya. Kalau dalam perang Badar belum mengatasi yang 3.000, maka ditambah ini menjadi bi khamsati alaf ya, 5.000. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar hatimu tenang karenanya. Dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana ya. Potongan dari ayat terakhir 1-2 ini sangat-sangat penting bagi kita semuanya. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu murni dari Allah, bukan karena jumlah kaum muslimin yang banyak, bukan karena jumlah logistik yang banyak, bukan karena peralatan ataupun keuangan dari kaum muslimin yang banyak, bukan ya. Tetapi min indillah, murni dari Allah Ta'ala. Justru kebanyakan jumlah kaum muslimin pada saat peperangan itu ketika mereka jumlahnya sedikit mendapatkan kemenangan, dan kebalikannya pada saat perang Hunain jumlah kaum muslimin yang lebih banyak daripada orang-orang kafir justru pada awal-awalnya hampir-hampir mendapatkan kekalahan. Tapi alhamdulillah Allah akhirnya menolong mereka sehingga pada akhirnya mendapatkan kemenangan. liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ghafurur rahim. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Itu bukan menjadi urusan wahai Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengadabnya
Karena sesungguhnya mereka orang-orang yang dolim ya, yang diantara sababun nuzulnya ini adalah teguran bagi Rasulullah SAW yang ya sebagai seorang manusia ya ada perasaan kecewa kepada orang-orang kafir. Mengapa mereka menyakiti Rasulnya, mereka melukai bahkan sampai berdarah-darah Rasulullah ya. Beliau seorang manusia yang paling mulia tetapi begitu dihina oleh orang-orang kafir. Nah, maka ada ekspresi-ekspresi kekecewaan dari Rasulullah, maka Allah memberikan teguran ini. Itu bukan urusan wahai Muhammad ya. Allah lah yang menerima tobat mereka atau mengadabnya, dan sebagian dari orang-orang kafir ini akhirnya akan masuk Islam ya. Di antaranya yang paling terkenal Khalid bin Walid ya, yang menjadi penentu kemenangan orang-orang Quraisy pada saat itu, berada di kubu orang-orang kafir. Tetapi pada saatnya nanti setelah perjanjian Hudaybiyah ya, pada tahun 6 Hijriah itu Khalid menyatakan diri masuk Islam, dan ada ujian ya pada saat itu. Ketika awal-awal Islam ya, Khalid bin Walid akhirnya mengambil alih peperangan ya, panglima di perang Mu'tah ya, melawan pasukan Romawi ya. Setelah ada kematian syahidnya 3 jenderal pimpinan dari kaum muslimin, ada Zaid bin Harithah meninggal, ada Ja'far bin Abi Thalib meninggal, dan Abdullah bin Rawaha meninggal. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah, in kutila Zaid fa Ja'far wa in kutila Ja'far fa Abdullah. Nah itu titik, nggak ada kelanjutannya. Jadi sudah ada wahyu yang turun pada beliau, 3 orang ini mati syahid. Nah setelah meninggal siapa tampuk kepemimpinan, bingung, maka ada seorang pemuda yang memberikan tampuk kepemimpinan benderanya pada Khalid. Nah, sehingga Khalid yang saat itu walaupun awal-awal masuk Islam tapi sudah didapuk menjadi panglima, dan ini akhirnya mendapatkan kemenangan yang besar ya. Nah itulah kiprah Khalid yang luar biasa. Jadi ada pertaubatan dari orang-orang yang sebelumnya memusuhi Islam, itu urusan Allah. Kita tidak boleh mengintervensi apa yang menjadi urusan Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, itu etika kita pada Allah ya. Di surat Al-Anbiya ayat ke-23, nanti bisa panjenengan buka, tadaburi isinya, bagus sekali ya. Ayat yang pendek tetapi maknanya luar biasa ya. La yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak boleh ditanyakan tentang apa yang dia perbuat. Jadi nggak boleh protes ya. Ya Allah, kenapa kok tidak mendapatkan rezeki hari ini misalnya, nggak boleh. Allah sebagai pemberi rezeki punya otoritas untuk memberikan rezeki kepada siapapun. Kita tidak boleh protes, mempertanyakan tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. La yus'al, tidak boleh kita tanya. Wa hum yus'alun, sementara mereka lah yang dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kita mendapatkan teguran ya dari Allah Ta'ala berupa hal-hal yang tidak kita sukai dalam bentuk musibah, sakit, kehilangan, apapun yang membuat kita sedih, pertanyaannya bukan mengapa Allah melakukan ini kepadaku, padahal aku sudah rajin sholat ke masjid, padahal sudah rajin baca Al-Quran, rajin berdoa, rajin ibadah semuanya, tapi masih begini-begini saja. Nggak boleh begitu ya. Jadi pertanyaannya dibalik, apa yang kita lakukan? Kira-kira perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, hak-hak Allah yang belum kita tunaikan, bukan sekarang, bisa jadi setahun yang lalu, bisa jadi 10 tahun yang lalu, itu dampaknya baru kita rasakan, baru saja ya. Kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, atau mungkin kita dikecewakan oleh orang lain, atau mungkin istri kita susah diatur, anak-anak kita susah taat, susah diatur. Itu dampak dari perbuatan maksiat dan dosa yang kita lakukan, bukan kemarin, bukan
bulan yang lalu, tapi bisa jadi 5 tahun yang lalu, bisa jadi 10 tahun yang lalu, atau lebih lama dari itu. Dampaknya baru kita rasakan tadi. Maka inilah wahum yus'alun, evaluasinya pada diri kita. Kita tidak berhak untuk mengkoreksi ataupun mengintervensi daripada af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah. Etika kita adalah berhusnudzon, berbaik sangka. Yang Allah takdirkan kepada kita walaupun buruk, itulah yang terbaik. Kalau kita berharap sesuatu, menginginkan, maka bisa jadi kalau dikabulkan justru menjadi kita sombong, menjadi kita hurur, menjadi kita ujub dan lain-lain. Maka ditunda, apa yang kita inginkan itu ditunda. Kalau kebutuhan bisa jadi dipenuhi, ya. Tapi kalau keinginan-keinginan itu bisa jadi ditunda, karena itu akan menjadikan maldharat untuk kita. Nah, itulah kurang lebih tadabbur dari relevansi antara ayat ini dengan ayat di surat 21, surat Al-Anbiya ayat 23, ya. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan dari ayat-ayat ini. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, tatkala kamu pergi dari rumahmu pada sebuah pagi di hari Sabtu, tanggal 7 bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah, untuk menempatkan para kaum mukminin di posisi pertempuran masing-masing, menyiapkan dan memobilisasi kekuatan prajurit. Yang ini sudah kita sampaikan, ya, latar belakangnya. Walaupun secara pribadi Nabi tidak sreg dengan keluar dari Madinah, beliau lebih sreg untuk tinggal di dalam kota Madinah, bertahan, memancing mereka supaya masuk dan dilakukan jebakan-jebakan atau pertempuran di dalam Madinah, ya. Tapi beliau mengikuti suara mayoritas. Nah, ini contoh, ya, Nabi orang yang demokratis, mengikuti suara kaum muda. Nah, pada saat diikuti, Nabi sudah siap-siap memakai baju besinya, memakai atau mempersiapkan segala perbekalan. Itu para sahabat pengusul yang muda-muda ini kok sepertinya ada sesuatu yang kurang nyaman pada bahasa tubuhnya Rasulullah, sehingga mereka melentur, ya Rasulullah, seandainya Anda berkenan, nggak apa-apa, kita batalkan keluar dari Madinah ini, kita bertahan di sini. Maka Nabi menjawab, pantang bagi seorang Nabi ketika sudah memakai baju besinya, ketika sudah mempersiapkan perbekalannya untuk mundur. Jadi sudah kadung, ya, sudah mempersiapkan segala sesuatu, sudah mengikuti aspirasi mereka, maka pantang untuk mengendorkan atau membatalkan rencana tersebut. Nah, akhirnya beliau pun juga keluar. Dan pada akhirnya pun ketika nantinya mendapatkan kekalahan, Nabi nggak protes, ya. Ini betapa bijaknya seorang pemimpin, ya. Ketika sudah diputuskan semacam permusyawaratan atau hasil syura itu sudah disepakati dan Nabi sudah memilih sebuah pilihan, itu resiko ditanggung bersama. Kemenangan disyukuri, kekalahan harus bersabar. Beliau tidak protes, tidak ada ungkapan-ungkapan dalam hadis atau dalam ayat yang lain protes. Gara-gara kita keluar sehingga kita kalah. Nah, justru yang protes itu dari orang-orang munafik. Gitu, coba kalau Muhammad mengikuti usulan kami, nggak keluar dari Madinah, pasti kita nggak mendapatkan kekalahan. Nah, itu justru yang protes dari orang-orang munafiknya, mereka nggak ikut berjasa apa-apa, tidak berkontribusi apa-apa, tapi malah menyalah-nyalakan. Itulah tipologi ada orang-orang munafik, ya, oportunis, pengecut, kemudian mencari kambing hitam, suka berkhianat. Itu tipe-tipe buruk daripada orang-orang munafik ini, ya. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kamu menginstruksikan pasukan pemanah untuk berada di atas sebuah bukit yang selanjutnya disebut dengan nama Jabalur Rumah. Rumah itu adalah jamak daripada Ar-Romi. Ar-Romi itu pelempar anak panah. Kalau jamaknya Ar-Rumatu, bukan rumah host, ya, bukan, tapi Jabal itu bukit, ya, bukit. Kemudian rumah itu adalah para pemanah, pasukan pemanah. Yang kalau kita umroh atau haji ada paket city tour untuk ke Bukit Uhud ini, ya, sampai sekarang
Sudah lebih bagus direnovasi ya, bersih sekali dan ramai sekali para pedagang di sana. Itu untuk sebagai peringatan ya kepada kita, dan di sana ada 70 makam para syuhada ya, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, ada juga Mus'ab bin Umair yang diabadikan di sekitar Uhud sana ya. Sebagian pasukan di sayap kanan dan sebagian yang lain di sayap kiri, serta menentukan tempat-tempat tertentu untuk pasukan berkuda. Ya, sudah kita singgung kemarin ya bagaimana latar belakang dan kronologis jalannya peristiwa perang Uhud. Allah Maha mendengar pendapat yang diutarakan oleh kaum mukminin ketika kamu mengajak mereka bermusyawarah seputar taktik perang Uhud, baik pendapat orang-orang yang mengatakan Baginda jangan keluar menemui mereka, akan tetapi hendaknya Baginda tetap di Madinah hingga musuh datang kepada kami. Nah, ini dari kaum tua ya, untuk bertahan. Maupun pendapat orang-orang yang mengatakan dari kaum muda, wahai Rasulullah, keluarlah bersama kami untuk menemui musuh di luar kota Madinah. Jadi kaum muda punya semangat, dan juga sebagian orang yang berhalangan untuk mengikuti perang Badar. Mereka ingin merasakan sensasi bagaimana sih peperangan ya, melawan orang-orang kafir. Nah, mereka mengajak untuk menjemput orang-orang kafir di luar Madinah ini. Maka Allah Maha mengetahui semua niat dan maksud yang ada, baik orang yang tulus di dalam pendapat yang disampaikannya meskipun pendapatnya tersebut tidak tepat, maupun orang yang bersikap munafik di dalam pendapat yang disampaikan meskipun pendapatnya tersebut tepat, seperti Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik lainnya ya. Jadi seolah-olah di sini paragraf ini memberikan justifikasi bahasanya seharusnya Nabi bertahan saja di Madinah. Usulan dari orang munafik ini walaupun tepat, tapi maksud tujuannya tidak benar, maka menjadi tidak tepat lagi ya. Jadi sesuatu yang benar itu harus dengan niat yang benar pula. Walaupun benar tapi niatnya salah, tetap dianggap salah di sini. Nah, orang-orang munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay seperti ini, punya tujuan-tujuan yang tidak benar. Allah juga Maha mendengar dan mengetahui tatkala ada dua kelompok dari kaum Ansor, yaitu Bani Salimah dari suku Aus dan Bani Harithah dari suku Khazraj. Kedua kelompok ini ditugaskan sebagai pasukan sayap kanan dan sayap kiri, merasa takut dan ingin mengurungkan niat untuk ikut pergi ke medan perang tatkala mereka melihat sikap kaum munafik yang kembali pulang ke Madinah. Ya, mereka tidak melihat tentang status ataupun siapa sih orang-orang ini, karena orang-orang munafik ini kan berbaur ya, tidak ada stempelnya, tidak ada identitas secara vulgar tertulis. Para kaum munafikin siapa-siapa itu belum terungkap. Kalau gembongnya sudah sama-sama menjadi rahasia umum ya. Tapi kalau si A, si fulan munafikin itu tidak ada. Yang tahu hanya Hudzaifah bin Yaman ya, sebagai sahibu sirri Rasulillah. Jadi penyimpan rahasia Rasulullah. Beliaulah yang tahu, oh si fulan munafik, si fulan tidak, itu ada pada buku catatan Hudzaifah bin Yaman. Sehingga para sahabat ini ketakutan ya. Mereka jangan-jangan teridentifikasi munafik tapi mereka nggak sadar ya. Dan itu bukan dari kalangan para sahabat biasa ya. Para sahabat senior itu juga takut dengan sifat kemunafikan. Di antaranya Umar bin Khattab mendekati kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, boleh nggak aku pinjam catatanmu ya untuk tahu siapa-siapa orang yang munafik?" Kata Hudzaifah, "Nggak boleh, ini rahasia, ini amanah Rasulullah, nggak boleh ditunjukkan kepada siapapun." Nah, kemudian coba kamu sampaikan saja secara lisan siapa-siapa orangnya. Nggak boleh, nggak bisa. Baru pertanyaan terakhir, apakah aku masuk pada catatan orang munafikin? Kata Abu Hudzaifah, enggak, antum enggak masuk ya, tidak masuk di catatan ini, Pak, amanlah ya. Jadi sampai seperti itu ya, kekhawatiran daripada sahabat senior Umar bin Khattab, jangan-jangan masuk pada list ya, daftar orang munafikin itu. Nah,
Jadi termasuk di sini mereka nggak tahu Bani Salimah, Bani Haritha ini yang jelas ada komunitas saat itu ketika awal-awal berangkat kaum muslimin 1.300 disersi, nggak jadi berangkat. Ini kan mempengaruhi ya, mempengaruhi psikologis daripada orang-orang yang tetap berangkat, apalagi ada kasakusuk, pulang saja, pulang saja, pulang saja. Nah, ini menjadikan Bani Salimah dan Bani Haritha ini menjadi ragu-ragu. Namun Allah yang mengurusi dan menanggung perkara mereka. Allah waliyuhuma, ya, memberikan jaminan, memberikan perlindungan dikarenakan kesungguhan keimanan mereka, sehingga Allah melindungi mereka dari kehinaan dan kerendahan, menjaga mereka dari rasa takut dan mundur. Hal ini dikarenakan semua hal itu hanya baru berupa keinginan jahat, maka hal itu tidak dianggap sebuah kemaksiatan ya. Lintasan-lintasan hati, lintasan-lintasan pikiran, ketika belum ada dampak-dampak yang serius, azab yang serius, maka ini makfu maksudnya ada semacam dispensasi ya, dimaafkan Allah Ta'ala ketika dia membatalkan azabnya yang buruk, misalnya dibatalkan, maka dengan niat dia menjauhi kemungkaran, maka justru mendapatkan kebaikan. Kalau dia berniat melakukan kebaikan, itu sudah mendapatkan satu pahala. Kalau dieksekusi kebaikannya, maka berlipat ganda pahalanya. Nah, ini kan baru niat ya, niat untuk mundur dari medan perang, tapi hanya lintasan, maka itu tidak ada catatannya ya. Ini juga berlaku nanti penjelasan panjang lebar pada saat ada diskusi ya tentang seseorang mukmin yang berniat melakukan kebaikan dan keburukan ini batasannya seperti apa, sehingga ada pada saat dia hanya berazam kebaikan saja sudah dicatat satu kebaikan, kalau dia berniat keburukan tidak dicatat, kalau dibatalkan malah dicatat. Nah, ini seperti apa? Nah, contohnya begini ya, mohon maaf misalnya ya, ada seseorang yang sudah niat ini ya dalam dirinya untuk melakukan kemaksiatan ya, misalnya mohon maaf sekedar contoh saja ya, dia dari rumah sudah niat untuk pergi ke lokalisasi misalnya ya, dia sudah sanggup uang, sudah berniat lah ya, terus di tengah jalan dia ingat ya, dia takut pada murka Allah ya, seandainya nanti meninggal di sana bagaimana ya, menjadi malu keluarganya, menjadi berita buruk, menjadi su'ul khotimah. Dia takut, khawatir sehingga membatalkan niat itu. Nah, inilah orang yang mendapatkan pahala daripada pembatalan niat buruknya. Tapi kalau misalnya contoh yang kedua, ada orang yang punya niat yang sama, dia sudah persiapan berangkat ke sana, ternyata tempatnya tutup, nggak beroperasi, tutup misalnya, kecelek, waduh kecelek. Nah, terus dia pulang, nggak ada tempat lain, nggak ada alternatif lain, dia pulang saja. Nah, kalau ini nggak dapat pahala apa-apa ya, ini mubah saja, dia nggak dapat dosa, tapi juga nggak dapat pahala ya. Jadi baru keinginan. Kalau dosa dan nggak, ini urusan Allah Ta'ala ya, sejauh mana langkah kakinya, apakah dari rumah ke lokalisasi itu sudah terhitung kemaksiatan, argonya sudah jalan, Allahu a'lam ya. Tapi mudah-mudahan orang seperti ini makfu ya. Jadi karena Allah memberikan perlindungan ya kepada dia ya, sehingga tutup, nggak beroperasi itu ya, atau mungkin ada yang lainnya yang membelokkan niatnya sehingga tidak jadi berangkat ke sana. Nah, termasuk orang-orang Bani Salimah dan Bani Haritha ini ada keinginan-keinginan untuk disersi pulang, tidak jadi melanjutkan peperangan. Ini hanya lintasan dalam hati, nah, maka tidak dicatat sebagai sebuah kemaksiatan oleh Allah. Padahal Allah adalah penolong bagi keduanya, atau bagi golongan ini hiburan tadi ya, hiburan untuk dua kabilah tadi. Maka hendaklah hanya kepada Allah saja orang-orang yang beriman itu bertawakal, percaya sepenuhnya, mengandalkan pertolongannya, tidak mengandalkan kekuatan mereka, tentu setelah melakukan ikhtiar maksimal ya, mempersiapkan apa yang dibutuhkan, mempersiapkan pasukan dan perlengkapan perang yang sesuai dengan zaman yang ada. Jadi kalau sudah ikhtiar, sudah tawakal penuh, ternyata masih mendapatkan hasil yang tidak maksimal, masih mendapatkan kekalahan, itu sudah bukan urusan kita ya.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, maka bertawakal pada Allah. Kita hanya dituntut untuk prosesnya. Hasilnya bukan urusan kita. Kita hanya dituntut untuk merencanakan. Kalau kita ingin melakukan proyek-proyek kebaikan, kita rencanakan dengan baik, sudah kita persiapkan dengan baik, ya. Ternyata Allah belum mentakdirkan, misalnya ya saat musim pandemi dulu, kita sudah ada porsi untuk pergi haji pada saat itu misalnya. Kok ternyata belum ditakdirkan, ya itu sudah qadarallahu wa masya'a fa'ala. Allah sudah mentakdirkan apa yang dia inginkan dia lakukan, dia kehendaki maka dia kerjakan. Sudah, kita bertawakal ya, menyerahkan hasilnya pada Allah. Itulah barangkali yang terbaik. Nah, tidak ada yang lebih baik daripada pilihan Allah Ta'ala itu. Nah, maksudnya seperti ini, kita dituntut berikhtiar maksimal, mempersiapkan segala sesuatu. Kalau kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi, itulah hasil yang perlu kita terima ya. Kita syukuri apa adanya, kita bersabar atas segala kekurangan. Karena manusia ini diperintah untuk melakukan ikhtiar dan usaha, yang bahasa Arabnya akhdul asbab, melakukan sebab-sebab, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Karena Allah menolong dan memenangkan kelompok yang sedikit atas kelompok yang banyak, atas izin dan kehendaknya, seperti yang terjadi pada perang Badar. Jadi yang penting adalah akhdul asbab ini, atau kalau kita bahasakan hukum sebab akibat ya. Walaupun mungkin sebabnya itu tidak signifikan ya, tapi yang penting kita lakukan dulu. Ya contohnya misalnya pada saat Maryam dalam kondisi hamil tua, lemah fisiknya, tetapi masih pada saat itu ya, ketika Maryam membutuhkan makanan, maka Allah tetap memerintahkan kepada Maryam untuk menggoyang pohon kurma. Secara logika kan nggak mungkin ibu yang sedang hamil kondisinya lemah, betapa lemah fisiknya, terus menggoyang pohon kurma yang kokoh. Itu kan secara logika nggak mungkin pohon ini bergoyang. Tetapi Allah hanya memerintahkan kepada Maryam, goyanglah, pegangkan tanganmu di pohon kurma. Allah nanti yang mentakdirkan pohon kurmanya jatuh. Nah itu maksudnya ya. Selemah apapun kondisi kita, seburuk apapun kondisi kita, setidak mampu apapun, yang penting akhdhu al-asbab ini, melakukan sebab-sebab. Kalau orang yang tidak mendapatkan rezeki, maka perintahnya kan ya keluar rumah. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rezeki pada kalian seperti Allah memberikan rezeki pada burung-burung. Yaqtu khimasan wa yaruhu bitana. Burung-burung ini keluar pagi dalam keadaan lapar, pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Artinya keluar dari sarangnya ya. Burung tidak berdiam diri di sarangnya, tidak mengharap orang untuk, atau burung sesama burung yang lain menyuguhkan makanan kepadanya, tapi dia berusaha ya. Seperti inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Yang penting usaha ikhtiar. Selemah apapun kita, sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting ada usaha. Di antara bentuk usahanya keluar rumah. Apakah bawa sempritan misalnya untuk apa? Prit-prit apa Pak itu ya. Nah, nanti dapat uang 2.000, dapat uang 3.000. Nah, itu kan itu karena modal sempritan saja. Apakah bawa tanda apa itu? Nah, gini-gini itu, apakah macam-macam ini kan masing-masing punya gayanya dan punya peluangnya ya. Lepas dari itu ya kita dianjurkan memang untuk menjaga muru'ah ya, sebisa mungkin pekerjaan kita itu menjaga identitas muru'ah kita ya. Jangan sampai ya, memang halal ya, tetap halal kita hargai, tapi jangan sampai menjadikan wibawa kita jatuh. Itu ada poin situ ya dalam hal kasbul ma'isyah ya, dalam hal untuk mendapatkan ma'isyah itu ada poin seperti itu. Supaya apa? Ya anak-anak kita punya izzah ya, anak-anak kita punya
ya dalam tanda kutip kebanggaan yang positif lah dengan orang tuanya. Walaupun tetap kita hargai yang halal pun ya. Kemarin saya lihat ada seorang anak yang diwisuda di perguruan tinggi, bapaknya profesinya petani, tapi betapa bangganya dia, Masya Allah. Ini kan ya berarti izah, punya izah ya. Misalnya anaknya tukang becak yang bangga ya dengan ayah, monggo silakan. Nah, itulah izah yang kita bangun pada anak-anak kita. Jangan sampai ya mereka kecil hati ya. Yang penting halal tetap ya, tapi diperhatikan poin-poin yang lain tersebutnya. Nah, jadi kita mengambil akhdul asbab karena Allah menolong dan memenangkan kelompok yang sedikit atas kelompok yang banyak atas izin dan kehendaknya. Oleh karena itu, sesuai dengan konteks yang ada, kaum muslimin diingatkan tentang pertolongan Allah kepada mereka pada perang Badar. Tatkala mereka bertawakal kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya dan perintah-perintah Rasulnya. Padahal waktu itu jumlah mereka sedikit dengan persiapan dan perlengkapan yang tidak memadai. Jumlah mereka waktu itu hanya 300-an personil, ada yang mengatakan 313 sampai ada yang mengatakan 315 ya. Jadi 300-an saja. Dengan pasukan berkuda hanya berjumlah 2. Bisa kita bayangkan hanya 2 orang berkuda. Yang lain sebagian naik unta dan kebanyakan jalan kaki. Sedangkan jumlah kaum kafir mencapai 1000-an personil yang terdiri dari para pasukan yang dikenal pemberani dan lihai. Pasukan mereka berkuda dan pasukan yang mengenakan baju besi berjumlah banyak. Nah, tapi akhirnya Allah Ta'ala memenangkan ya kaum muslimin dalam jumlah yang sedikit ya. Dan ini juga banyak terjadi peperangan ya. Misalnya perang Ahzab ya, perang melawan pasukan sekutu. Ini kan orang atau yang dilawan itu luar biasa ya, kekuatan multi dari berbagai macam latar belakang, baik orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya bersatu padu untuk menyerbu Madinah. Perang Ahzab ini ya peperangan yang bisa dikatakan perang urat saraf ya. Jadi pada saat itu orang-orang musyrikin nggak bisa masuk ke Madinah karena dihalangi oleh Khandaq, oleh parit. Kalau kuda menyeberang nggak bisa, orang menyeberang juga nggak bisa, kalau menuruni, naiki juga nggak bisa, susah. Jadi mereka mengepung selama kurang lebih 1 bulan ya di Madinah itu dalam posisi yang serba tidak ada keyakinan orang di Madinah nggak bisa keluar. Mereka orang-orang kafir terus menyerbu, mereka juga panik. Nah, kemenangan yang didapatkan pada saat itu ya, di samping ada strategi pecah belah ya, mereka saling tidak percaya di antara kabilah satu dengan yang lain. Nabi mengutus mata-mata para sahabat untuk memecah belah barisan dan mereka satu sama lain tidak ada saling kepercayaan. Puncaknya kemenangan kaum muslimin itu karena dibantu oleh Allah dengan diutusnya angin ya, kalau sekarang semacam angin puting beliung, angin ribut yang luar biasa menerbangkan kemah-kemah mereka, juga peralatan masak mereka semuanya, maka menjadi panik dan mereka lari ya, ketakutan meninggalkan Madinah. Nah, itu kan hasil akhirnya Allah yang mengatur ya, menghandle Allah Ta'ala itu. Tapi orang kaum muslimin ada usaha tadi, menggali Khandaq, yang itu kondisi kaum muslimin kan lemah, tapi justru Nabi memberikan isyarat-isyarat kemenangan. Persia akan kita taklukkan, Romawi akan kita taklukkan, itu pada saat kondisi menggali Khandaq ya, kondisi yang berat ya, perlu tenaga yang ekstra, dan ya ekonomi Madinah kan saat itu masih pas-pasan ya. Nah inilah ya, kita hanya diperintahkan untuk berusaha, Allah mengatur hasilnya. Perang Tabuk juga sama. Perang Tabuk itu walaupun jauhnya luar biasa, 300 km dari Madinah, musuh juga sangat hebat, kondisi sangat panas ya, kondisi paceklik, tapi sampai sana ternyata musuhnya sudah lari ketakutannya. Kalau perang Mu'tah tadi sebelum perang Tabuk memang betul-betul real terjadi peperangan, tapi kalau perang Tabuk mereka sudah lari, sudah takut. Nah inilah yang membuat rasa takut kan Allah, tetapi Nabi masih mempersiapkan pasukan sedemikian rupa ya, masih melakukan usaha-usaha manusiawi, hasilnya itu diserahkan kepada Allah Ta'ala. Nah semua itu menjadi bukti bahwa kemenangan tidak lain berasal dari sisi Allah, tidak dengan banyaknya jumlah dan lengkapnya persenjataan, seperti yang disindir Allah Ta'ala tentang kasus perang Hunain ya.
Perang Hunain ini perang setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Perang Hunain ini terjadi pada bulan Syawalnya. Jadi selisih beberapa hari saja dari perang atau Fathu Makkah. Fathu Makkah kaum muslimin jumlahnya 10.000. Terus dalam beberapa hari itu ada tambahan personil yang baru masuk Islam itu 2.000. Jadi jumlah kaum muslimin 12.000, lebih banyak dari orang-orang kafir. Nah, tetapi jumlah yang banyak ini menjadikan kaum muslimin ini memiliki penyakit ujub ini. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira. Sungguh Allah telah menolong kamu wahai kaum mukminin di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah wa yauma Hunainin, tentang peristiwa yang terjadi pada perang Hunain. I'jabatkum kathratukum, ketika waktu itu kalian menjadi congkak, menjadi ujub diakibatkan jumlah kalian yang besar. Falam tughni ankum syai'ah, maka itu jumlah banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan bumi yang luas telah terasa sempit olehmu. Summa walaitum mudbirin, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Bisa kita bayangkan ya, mereka saat kondisi awal peperangan merasa di atas angin karena jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang kafir. Ternyata jumlah yang banyak ini tidak menjadikan pada awal peperangan mereka menang, malah justru mereka kocar-kacir, porak-poranda saat itu ya. Tsumma anzalallahu sakinatu ala rasulih wa alal mu'minin, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada rasulnya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Wa adzabal ladzina kafaru, dan menyiksa kepada orang-orang kafir. Kalau perang Badar Allah menurunkan 3.000 malaikat, itu bisa dilihat. Tadi musawwimin tadi ya, punya tanda-tanda ya, atau punya kode atau punya simbol-simbol ya, bisa dilihat. Tapi kalau perang Hunain Allah menurunkan kekuatan malaikat ini tapi tidak diketahui oleh musuh-musuhnya. Wa adzabal ladzina kafaru. Jadi saat itu Nabi mengendarai semacam himar ya, keledainya. Ini kan binatang kecil ya, nggak seperti kuda. Walaupun himar, tapi beliau memacu himarnya dan memberikan isyarat-isyarat motivasi kepada para sahabatnya dan mengatakan, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah putra daripada Abdul Muttalib. Jadi di sini ibnu itu bisa bermakna putra, bisa juga bermakna cucu. Nah, ini juga bisa dikiaskan kepada abu ya. Abun dalam bahasa Arab itu bisa bermakna ayah, juga bisa bermakna kakek, bisa bermakna paman, bisa bermakna paman secara ideologis, ayah secara ideologis ya. Tapi kalau walid itu tidak ada makna lain kecuali ayah, ayah kandung lah kalau walid ini ya. Ayah itu nggak ada makna. Tapi kalau abu ini tadi sama dengan ibnu tadi, anak ibnu Abdul Muttalib, walaupun beliau anaknya Abdullah, tapi disandarkan di sini kepada nama kakeknya. Karena apa? Beliau punya pengetahuan kalau yang disebut nama kakeknya itu akan membangkitkan memori masa jahiliyah dan masa kebesaran orang-orang pada saat itu. Para sahabat mengetahui tentang figur kakeknya, nah, maka motivasi para sahabat saat itu menjadi meningkat. Nah, mereka semangat dan akhirnya pada akhir peperangan Nabi dan para sahabat mendapatkan kemenangan dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Uniknya ya, setelah mendapat ghanimah yang sangat banyak, itu justru dibagi ya kepada 2.000 orang mu'allaf tadi yang baru masuk Islam tuh, dari orang-orang dari Mekah ini ya, yang mendapat bagian ghanimah yang sangat banyak itu. Sehingga orang-orang Ansor ini hasad, iri ya pada awalnya. Kami yang berjuang lama bersama Rasulullah bertahun-tahun di Madinah,
kok kami pada saat ini ada ghanimah yang banyak kok nggak dapat apa-apa. Itu para sahabat sampai seperti itu ya, manusiawi sekali ya, ada unsur-unsur kok begini kok begitu ya. Maka Nabi melihat gelagat yang seperti itu, mencari siapa sih provokatornya, yang dominan siapa ini, juru bicaranya siapa, didekati, kemudian dikumpulkan orang-orang Ansor yang penting, diberikan taujih, nasihat yang panjang lebar, yang intinya, wahai para sahabatku, apakah kalian lebih ridho dengan harta benda daripada Rasulmu? Mereka membawa harta benda, tapi kalian membawa Rasul ini. Saya ini pulang ke Madinah, nggak pulang ke Mekah. Kalau seandainya satu jalan dipilih orang-orang dari Mekah dan satu jalan yang memilih orang-orang Ansor, maka aku akan memilih mengikuti orang-orang Ansor ini, jalannya orang-orang Ansor. Pokoknya panjang lebar. Intinya para sahabat menangis karena kekhilafan irinya mereka itu, dan mereka ridho dengan pembagian itu, dan yang menjadi clear ya, tidak ada masalah setelah itu. Nah, jadi itu cerita tentang Perang Hunain yang intinya di sini jumlah yang banyak tidak mesti mendapatkan kemenangan. Kemenangan murni dari Allah Ta'ala ya, bukan unsur-unsur manusiawi. Maka oleh karena itu, maka intinya di sini ya, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini sebab-sebab akhdul asbab ini adalah bertakwa dengan menjalankan ketaatan kepadanya, menjauhi larangan-larangannya, tetap teguh bersama Rasulnya, tabah dan sabar di dalam menghadapi berbagai kesulitan, agar kalian bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala, atau supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, atau supaya kalian mempersiapkan diri kalian untuk bersyukur kepadanya. Karena sesungguhnya ketaatan, kesabaran, keteguhan dan ketabahan dianggap sebagai bentuk syukur atas nikmat dan kemenangan. Ini hikmah yang terbesar ya, yang bisa kita dapatkan dari perang Uhud, supaya kaum muslimin lebih bersyukur atas kemenangan yang mereka dapatkan di perang Badar. Kalau kalah ini supaya melatih kesabaran pada mereka dan introspeksi ya. Oh ternyata faktor kegagalannya karena itu tadi, ketidaktaatan kepada perintah Rasulullah. Mereka ingkar ataupun menerjang isyarat dan rambu-rambu dari Rasulullah. Pasukan anak panah nggak boleh turun, tapi mereka turun karena tertipu ataupun ingin mendapatkan ghanimah tidak pada waktunya ya. Berburu-buru untuk mendapatkan ghanimah, akhirnya mereka kocar-kacir. Dan sebutkan juga Muhammad, tatkala kamu berkata kepada kaum mukminin pada perang Badar untuk menenangkan dan meyakinkan mereka, karena mereka takut menghadapi musuh karena jumlah mereka yang banyak, tidakkah cukup bagi kalian pertolongan dan bantuan Allah Ta'ala yang diberikan kepada kalian berupa bala tentara malaikat yang diturunkan untuk ikut berperang bersama kalian menghadapi kaum kafir. Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mundir dan yang lainnya meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, ia berkata, pada perang Badar telah sampai kepada Rasulullah dan para sahabat sebuah berita bahwa Qurs ibnu Jabir al-Muharibi berniat mengirimkan bantuan tentara kepada kaum musyrik, sehingga hal ini membuat Rasulullah dan kaum muslimin merasa bersedih dan khawatir. Lalu Allah menurunkan ayat 124, 125 Ali Imran. Kemudian berita kekalahan kaum musyrikin sampai kepada telinga Qurs bin Jabir tadi, sehingga akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk mengirimkan tentara bantuan kepada mereka dan kembali pulang. Begitu juga Allah Ta'ala akhirnya tidak jadi menurunkan bantuan tentara malaikat dalam jumlah 5.000, akan tetapi hanya 1.000 tentara malaikat saja yang diturunkan ya, tidak sampai 5.000 jumlahnya, sudah mengatasi daripada orang-orang kafir tersebut. Qatadah berkata, pertolongan Allah kepada kaum muslimin pada perang Badar berupa tentara malaikat pada mulanya berjumlah 1.000 malaikat, lalu ditambah menjadi 3.000, kemudian lagi hingga menjadi 5.000. Ini maksud ayat. Nah, jadi memang ada khilafiyah ya, perbedaan para ahli tafsir. Seperti di surat Al-Fatih ayat 9 ini ya. Kemudian Ali Imran 124 dan 125 ini. Lalu pada perang Badar kaum mukminin tabah, sabar dan bertakwa kepada Allah, sehingga akhirnya Allah menurunkan bala bantuan berupa tentara malaikat yang berjumlah 5.000 sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Jadi semua ini terjadi pada perang Badar. Bantuan ini memang benar-benar berupa bantuan yang bersifat nyata dan real, yaitu berupa bantuan tentara malaikat
yang melebihi jumlah kaum musyrik dan ikut terjun langsung ke medan perang bersama-sama mereka. Orang-orang musyrik jumlahnya hanya 1000. Nah, ternyata bantuan dari malaikat sampai 5000 ini menurut pendapat ini ya. Kenyataan ini dikuatkan oleh banyak riwayat yang terdapat dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Bantuan tersebut bukanlah hanya dalam bentuk bantuan yang bersifat maknawi seperti yang dipilih oleh penulis tafsir Al-Manar Rasyid Ridho, dan ini adalah sebuah pendapat lama sebagian daripada ulama tafsir. Ya, memang ada yang mengatakan begitu ya, yaitu bantuan berupa non fisik ya, tetapi yang rojih, yang kuat itu adalah bantuan fisik para malaikat, ini yang kuat. Jadi mereka memang diturunkan untuk memberikan bantuan kepada kaum muslimin. Kemudian disebutkan ya, jika kalian tabah dan sabar di dalam menghadapi musuh, takut melakukan kemaksiatan dan sikap tidak mematuhi Nabi Muhammad, dan ketika itu orang-orang musyrik langsung datang menyerang kalian, maka Allah akan memberi bantuan kepada kalian berupa 5000 pasukan malaikat yang menakan tanda pengenal pada diri mereka atau kuda-kuda mereka, atau yang diberi tanda berupa sorban berwarna kuning pada pundak mereka, seperti yang dikatakan oleh Al-Kalbi. Namun diriwayatkan dari Ad-Dhahhak bahwasanya tanda pengenal para malaikat tersebut waktu itu kain dari bulu berwarna putih yang terdapat pada jambul dan ekor kuda-kuda mereka. Nggak perlu dimanai ya, ini warna kuning, warna putih, macam-macam ya. Sekarang warna politis ya nggak usah dimaknai macam-macam. Yang jelas riwayatnya begini, diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya para pasukan malaikat tersebut naik kuda yang memiliki 2 warna, putih dan hitam. Rasulullah berkata kepada para sahabat, kenakanlah tanda pengenal, karena para tentara malaikat telah mengenakan tanda pengenal. Nah, jadi itu ya bantuan real yang diberikan Allah Ta'ala kepada kaum muslimin. Intinya Al-Quran menjelaskan bahwa kaum muslimin yang perang Badar diberi bantuan berupa pasukan malaikat berjumlah 1000 personil. Nah, kemudian adapun bantuan pasukan malaikat yang berjumlah 3000 personil, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa janji ini memang benar-benar merealisasikan. Akan tetapi At-Tabari mengatakan tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa kaum muslimin memang benar-benar diberi bantuan berupa pasukan malaikat sebanyak 3000 personil, tidak pula 5000 personil. Allahu a'lam bishawab ya. Jadi inilah para pendapat dari sekian ahli tafsir yang insya Allah saling melengkapi. Intinya Allah Ta'ala betul-betul memberikan bantuan kepada kaum muslimin pada perang Badar. Adapun perang Uhud, kenapa tidak diturunkan bantuan? Karena itu tadi, mereka kurang dalam hal kesabarannya, ketawakalannya, ketakwaannya kurang ya, sehingga mereka mendapatkan ujian ya berupa kekalahan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pelajaran yang benar ataupun yang banyak kepada kita semuanya, untuk memastikan, meyakini bahasanya wa manasru illa min indillah, kemenangan itu murni dari Allah Ta'ala, bukan semata-mata hasil manusiawi dari kita ya. Allah a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.